Mari kita sekarang bersama-sama membuka kitab suci dari Injil Yohanes pasal ke-18. Injil Yohanes pasal ke-18. Setelah mendapatkan, mari kita bersama-sama membaca Injil Yohanes pasal ke-18. Kita membaca dari ayat pertama dengan bergiliran responsif. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluar ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Semua membaca. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang ku biarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Namun hamba itu, Malkus, kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Pembacaan kitab suci sampai di sini. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Inilah pasal di mana Yesus ditangkap untuk mempersiapkan diri digantung di atas kayu salib. Pasal 18 Yesus ditangkap. Pasal 19 Yesus disalibkan. Pasal 20 Yesus mati dan bangkit. Dan pasal 21 tuturan yang terakhir. Lalu selesailah seluruh Injil Yohanes. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pasal 18 Yesus sudah selesai bicara dengan muridnya. Sudah selesai makan dengan muridnya, sudah selesai berjamu perjamuan suci dengan muridnya, sudah selesai doa kepada Allah Bapa. Di sini saya minta sudah perhatikan 3 Injil sebelumnya tidak mencatat sama sekali Yesus berdoa kepada Allah Bapa sebagai doa syafaat daripada imam besar dan gembala agung dari jemaat. Pengantara satu-satunya di tengah-tengah Allah dan manusia, bagaimana mendoakan kaumnya, miliknya, umatnya di hadapan Allah Bapa. Tidak ditulis di Matius, tidak ditulis di Markus, tidak ditulis di Lukas. Hanya dicatat oleh seorang yang paling muda di antara semua rasul-rasul, murid Yesus Kristus. Tidak salah Yesus memilih rasul yang muda ini. Mungkin yang lain menganggap itu terlalu muda. Engkau tidak ada pengalaman. Justru apa yang Tuhan lihat tidak dilihat oleh orang lain.
Tuhan pilih sesuatu di luar dugaan yang mungkin unqualified, too young, no experience. We are still teenagers. How can you to be chosen among one of the 12 apostles? Tapi Tuhan tidak salah. Karena melalui anak yang paling muda ini, akhirnya begitu banyak rahasia kebenaran yang dicantum di Alkitab justru dipelihara dan diturunkan zaman ke zaman di dalam sejarah. Saudara-saudara, setelah Yesus berdoa selesai, baru dia keluar. Saya percaya setelah selesai berdoa, lalu dan muridnya keluar. Waktu itu Yudas sudah tidak ada. Terakhir Yudas kumpul dengan Yesus Kristus beserta murid-murid. Itu pasal berapa? Masih ingat? Pasal 13. Saudara ingat kalimat saya? Pasal 12. Selesailah pembicaraan Yesus dengan semua orang Yahudi, khususnya pemimpin-pemimpin agama. After that, no more opportunity to have any conversation with the religious leaders from the Jewish people. Tidak lagi diberi kesempatan. Jangan kira dengar khotbah itu adalah kebebasan kita. Jangan kira mendengarkan firman yang Tuhan yang baik itu adalah hak kita. Kalau Tuhan menghentikan, tidak ada orang bisa dengar satu kalimat dari Tuhan lagi. Kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada orang ini, itu adalah kesempatan anugerah dari Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada orang lain, itu adalah kebebasan yang Tuhan berikan. Bukan kebebasan orang ini boleh memilih atau tidak bisa memilih. Saudara-saudara, semua orang kira kalau ada waktu saya dengar, Tuhan pasti kasih saya kesempatan. Tidak tentu. Pada waktu Tuhan memberikan kesempatan kepada engkau dan engkau tidak menghargai, mungkin engkau dibuang Tuhan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, Yudas pikir dia mau jual Yesus, hak dia. Dia mau ikut Yesus, kesempatan diciptakan oleh dia. Dia mau mendengar firman, kebebasan ada pada dia. Dia tidak tahu kebebasan, kesempatan, kemungkinan, semua di dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan, engkau tidak ada kesempatan, tidak ada kebebasan, tidak ada kemungkinan memilih atau memegang sesuatu occasion di mana engkau yang menjadi Tuhan. Saudara-saudara, pasal 12 selesai bicara dengan orang Yahudi, setelah berdebat dengan orang-orang Farisi, tidak ada lagi satu kali kesempatan Tuhan bicara sama mereka lagi. Your opportunity is gone. No more occasion, no more time for you to listen to me. Satu kali saja Yesus bertemu dengan Pilatus. Satu kali saja Yesus dengan Herodes. Satu kali saja Yesus bertemu dengan pemuda seorang pejabat yang bertengah-tengah jalan lutut minta sesuatu dari Yesus Kristus. Semua kesempatan satu kali saja Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Satu kali saja Yesus bertemu dengan Nikodemus. Dan mereka kira mereka mau datang, mereka mau cari, mereka mau dengar, mereka mempunyai kebebasan. Sama sekali tidak demikian. Tetapi saya melihat dari Reform Theology, the sovereignty of God, the grace of God is from God Himself. When God give you opportunity, that is the grace upon you. When you deny that, you are denying your eternal faith. Saudara-saudara, waktu kita menolak anugerah Tuhan, kita menolak nasib kita di dalam kekekalan. Jangan main-main. Pasal 12 selesai. Tidak lagi kesempatan. Pasal 13 kesempatan terakhir untuk Yudas. Waktu itu Yudas menjadi orang dilayani. Yesus menjadi orang melayani. I come not to be served, but I come to serve. Yesus merendahkan diri, mengambil sebagi air dan keluarkan dia pakai ikat pinggang untuk melap kaki murid-murid Yesus yang kotor, cuci kaki mereka. Hak apa Yesus yang mengatakan, engkau memanggil aku Tuhan, engkau mengambil aku guru? Memang aku adalah Tuhanmu.
Aku adalah gurumu, tapi aku berada di tengah-tengahmu sebagai seorang yang melayani, yang mencuci kakimu. Kaki adalah tempat yang paling kotor di dalam seluruh badan kita. Karena keringat turun sampai di situ, tidak turun lagi. Kumpul di kaki. Itu tempat yang banyak bolot, tempat yang banyak bau, tempat yang keringat, semua kumpul di dalam sepatu. Saya dari dulu ada satu hal tidak pernah mengerti. Baju kotor tetap cuci. Sepatu kotor siapa cuci? Engkau berapa lama cuci satu kali sepatu? Pernah enggak? Lalu saya pikir kaki saya masuk ke dalam sepatu ini sampai hari ini sudah 8 bulan. Sepatunya cuci berapa? Hampir tidak. Hampir tidak pernah kita bersihkan sepatu, masukkan deterjen, rinso, kocok-kocok, keluarkan lalu jemur karena besok mau pakai lagi. Jadi kaki itu paling kotor, paling banyak bakteri, paling bau. Tapi Yesus cuci kaki. Saudara-saudara, di dalam kekekalan kita akan melihat sesuatu keindahan yang paling tinggi. Anak Allah dari Allah yang paling tinggi pernah berada di dunia mengerjakan pekerjaan paling rendah. Dia mencuci kaki murid-muridnya. Yesus mencuci kaki murid-murid. Petrus ada di situ, Yohanes ada di situ, dan rasul-rasul lain ada di situ. Yudas ada di situ. Saya tidak berani memikirkan bagaimana pada waktu Yesus mencuci kaki dengan beritahu inilah orangnya akan mengkhianati saya. Bagaimana perasaan Yudas? Dia cuci kaki. Tapi saya tahu yang melayani selalu mempunyai rohani yang baik. Yang dilayani selalu tidak sadar berapa banyak anugerah yang dia terima. Mungkin pernah saya satu kali tahu, pernah tahun kira-kira 78, seorang pemuda yang sangat berbakat dan karunia besar sekali. Lalu dia berkhotbah, banyak orang mendengar. Lalu ada seorang Indonesia mengundang dia. Ke Indonesia yuk, saya bikin kebaktian-kebaktian. Suruh engkau berkhotbah. Orang itu bukan saja tidak rendah hati. Dia anggap diri hebat. Mulai menjadi pengkhotbah internasional. Lalu dia terbang ke Jakarta. Kebaktian banyak orang. Terbang ke Surabaya. Kebaktian banyak orang. Lalu dia pergi mengunjungi kota Malang. Waktu dia tiba di saat seminari Alkitab Asia Tenggara. Begitu tiba malam jam 8 lebih. Lalu yang buka pintu dipimpin oleh Tuhan atau kebetulan rektornya. Rektor buka pintu untuk seorang pemuda yang baru dikenal sebagai pengkhotbah yang dianggap baik sekali. Lalu sudah buka pintu, Bapak Rektor angkat koper dia. Lalu ajak dia tinggal di kamar tamu. Lalu mengatakan terima, sambut engkau dengan baik, welcome here. Dan besok boleh khotbah di tempat daripada saat. Nah saudara-saudara, orang ini tidak sadar, dia dilayani. Dia akhirnya pulang mengatakan satu kalimat. Saya kira rektor saat berapa besar adanya. Saya kira dia orang hebat. Ternyata cuma orang yang angkat koper saya. Kurang ajar tidak? Semenjak itu Tuhan tidak pakai dia lagi. When you are proud, you will be disposed. You will be abandoned. Kalau pemuda-pemudi ada kesempatan melayani. Belajar bagaimana Tuhan melayani. Bukan engkau dilayani. Lalu engkau rasa diri menjadi GR. Menjadi besar. Sekarang pemuda itu di mana? Buka satu restoran tidak laku. Dan dia tidak pernah lagi berkhotbah. Semua orang undang dia khotbah. Setelah dia kecongkakan. Ketinggian dia. Tidak pernah mau undang lagi. Bakannya bagus. Fasilitasnya bagus. Artikulasinya bagus. No more be useful by the Lord. Saudara-saudara, tidak gampang melayani Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Umur 17, pertama kali saya berkhotbah. Sampai sekarang sudah khotbah lebih 33.000 kali di atas mimbar. Saya tetap merasa diri tidak layak. Tidak seharusnya saya adalah orang yang sangat hina. Yang sangat tidak layak melayani Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Yudas waktu dicuci kaki, dia keluarkan kakinya. You cuci. Saya adalah Yudas, you Yesus.
Kebetulan saya murid, kamu guru. Tapi apa itu artinya? Dia tidak peduli. Dia menerima pelayanan dari Yesus seperti itu. Saudara-saudara sekalian, dan itulah kesempatan terakhir Yudas ketemu dengan Yesus. Dan pada waktu Yesus mengatakan 2 kalimat terakhir, 1 kalimat yang kau ingin lakukan, lakukanlah sekarang. Kalimatnya kabur. Kalimatnya tidak jelas. Dan orang pikir Yesus suruh dia pergi beli barang untuk persiapan menolong orang miskin. Karena apa? Karena Yudas berjabatan treasurer. Dia ada bendahara. Uang ada di tangan dia. Biasa Yudas disuruh beli barang, suruh beli makanan, beli roti. Kalau kebutuhan itu dia yang jalankan. Maka mereka kira dia sedang menjalankan tugas untuk mempersiapkan makanan bagi orang lain. Orang tidak curiga apa-apa. Saudara-saudara, sampai di Getsemani, Yesus mengatakan kalimat terakhir, Yudas, dengan ciuman engkau menjual anak manusia kah? Satu pertanyaan yang tidak perlu dijawab dan semua sudah tahu. Ini adalah pengkhianatan. Saudara-saudara, itu kesempatan terakhir. Sesuai 14, 15, 16. Yesus menjanjikan turunnya Parakletos, Roh Kudus, oknum pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal mendampingi gerejanya sampai kesudahan alam. Ada berada di dalam hati manusia untuk selama-lamanya menyertai kita dan akan memimpin kita masuk ke dalam segala kebenaran. Saudara, setelah 16 dia berdoa syafaat bagi gereja dari zaman ke zaman untuk selama-lamanya. Setelah 17 selesai, Yesus keluar daripada yang disebut loteng Markus atau tempat di mana berkumpul untuk sakramen Holy Communion. Sesudah itu mereka pergi. Kemana? Turun daripada loteng itu. Jalan ke tengah-tengah jalan. Menuju ke bagian daripada tepi. Lalu keluar dari pintu. Turun lagi ke lembah. Naik lagi ke bukit. Pergi ke Getsemani. Dan inilah perjalanan di mana mereka menyanyi lagu. Di dalam seluruh kitab suci tidak pernah mengatakan Yesus menyanyi kecuali kali ini. Dan ini tercantum 2 kali. Di dalam Markus dan Lukas. Yesus menyanyi beserta mereka. Langsung sesudah itu masuk ke taman Getsemani. What did they sing? Mereka menyanyi Mazmur 118. Di dalam Mazmur 118 ini dicatat khusus oleh seorang pentafsir Alkitab dari Jerman yang membuat pentafsiran komentari yang tebal sekali. Keil and Delitzsch. In the commentary of Keil and Delitzsch sengaja mengatakan yang mereka nyanyikan adalah Mazmur mengenai hari Paskah. Mazmur mengenai Passover. Dan saudara-saudara, orang Israel pada waktu merayakan hari Paskah, mereka harus menyanyi dari Mazmur 118. Di Mazmur 118, 2 ayat yang penting. Yang satu adalah, this is the day the Lord has made. We should rejoice in it. Inilah harinya Tuhan. Mari kita bersuka cita di dalamnya. Ayat kedua yang penting, seharusnya membawa korban persembahan datang kepada mesbah untuk diserahkan, disembelih untuk Tuhan. Jadi kedua ayat ini memberikan kepada kita waktu dan event. Waktu apa? Inilah harinya Tuhan. Di mana Tuhan sudah menjadikan, sudah menetapkan. Mari kita bersuka cita. Banyak anak sekolah minggu, banyak orang Kristen suka menyanyi lagu ini. Hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersuka cita, bersuka ria. Saudara-saudara, hari itu hari yang bersuka cita. Dan kita nyanyi untuk sesuai dengan hari kelahiran kita. Hari ulang tahun gereja. Sama sekali tidak cocok. Karena hari ini, harinya Tuhan adalah singular day. The only day in the history of creation. The only day in the history of redemption. The history
which only one day, the day when Christ must be crucified. Dan hari itu dimulai daripada matahari terbenam dan selesai pada esok hari pada waktu matahari terbenam lagi. Karena di Alkitab satu hari dimulai dari malam dan diselesaikan pada hari esok selesai sebelum malam lagi. Pada waktu matahari terbenam mereka hitung the new day is now coming. Pada esok matahari terbenam lagi, the day is ending. Jadi ini ada malam, ada siang hari pertama, ada malam, ada siang hari kedua, ada malam, ada siang hari ketiga. Cara menghitung seperti ini mulai kapan? Mulai Kejadian pasal pertama. The day start from the night. Every day start from night and end in another day before the night comes. Saudara-saudara, cara hitung seperti ini adalah cara Tuhan Allah mengajar seluruh kebudayaan bangsa dalam sejarah manusia. Jangan mulai daripada siang ke malam, tapi mulai dari malam ke siang. Apa artinya? Gelap dulu, lalu menuju matahari terbit. Gelap dulu, baru menikmati fajar menyingsing. Saudara-saudara sekalian, manusia hidup selalu mulai senang dulu, lalu akhirnya susah. Foya-foya dulu, akhirnya menjadi miskin. Pakai kesehatan, berbuat dosa dulu, lalu sakit AIDS, sakit sipilis, lalu matinya sengsara. Alkitab mengatakan, no, turn it around. That you suffer first before you go to enjoy. You died first before enjoy resurrection. Seluruh kitab suci mengajar semua teliti sekali dan aturannya dan pengaturannya semua ditetapkan oleh Tuhan. This is the day. Which day? The only day. Which only day? The day of redemption. The day of sacrifice. The day Jesus should be caught, should be condemned, should be put into death, and should be hung on the cross. This is the day. Pada waktu Yesus menyanyi lagu itu, lalu pergi ke Getsemane, dia telah mempersiapkan diri taat kesengsaraan, penderitaan yang ditetapkan oleh Tuhan. Dia betul-betul rela menjalankan segala sesuatu yang dipredestinasikan Allah untuk dia. Yesus yang adalah firman menjadi daging. The word became flesh. He purposely come to this world to put on the flesh, put on carnal body with blood inside. So he can shed his blood, can give and share his life and give his body to be the ransom. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Kristus sengaja datang ke dunia untuk mati. Karena Allah tidak mungkin mati. Allah tidak bisa mati. Allah tidak boleh mati. Tetapi dosa, kalau mau dihapus, upah dosa itu adalah kematian. Dan kematian harus dialami. Maka Yesus berkata, I come to die for you. I come to share my life. To my blood for you. To share my blood for you. Maka dia harus mempunyai tubuh. Mempunyai tubuh melewati 33 tahun setengah berdaging berdarah untuk menanti satu hari dagingnya dipecahkan, darahnya dialirkan. Hari itu hari Tuhan. This is the day. Pada waktu Yesus masuk ke Getsemane, dia tahu mulai saat ini sampai besok sore saat ini saya masukkan kuburan. 24 jam inilah yang namanya this is the day the Lord has made it and I should rejoice in it. Berarti Yesus rela sekali mati mengganti kita. Rela sekali menjalankan sesuatu pelaksanaan penderitaan yang harus dialami oleh dia. Saudara-saudara, dari saya percaya mereka menyanyi Mazmur 118. Nyanyian itu cukup panjang. Setelah menyanyi selesai, mereka sudah masuk ke dalam satu taman. Sekarang saya akan bicara tentang taman. Di dalam Alkitab, taman, 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 taman.
selalu mempunyai arti yang sangat-sangat penting sekali. Di dalam Taman Eden, Adam gagal. Di dalam Taman Getsemani, Yesus sukses. Di dalam taman pertama yang sempurna, manusia kehilangan kesempurnaan. Di dalam taman yang tidak sempurna, manusia sempurna membawa kesempurnaan kepada manusia yang lain. Getsemani dibanding dengan Taman Eden sama sekali berbeda kualitas. Eden dicipta dengan indah. Eden dicipta dengan sempurna. Eden diberikan pohon-pohon yang begitu indah dan begitu menikmati sebagai karunia Tuhan untuk manusia. Sedangkan Getsemani sama sekali tidak bisa dibandingkan. Getsemani adalah tempat setelah manusia berdosa beribu-ribu tahun. Meskipun Getsemani tetap indah, tetap baik, tetapi yang di dalam boleh Petrus yang menyangkal Tuhan. Yang di dalam boleh prajurit yang membunuh Yesus. Yang di dalam boleh ada Yudas yang mencium dan menjual Yesus Kristus. Getsemani sama sekali berbeda. Tahun lalu hampir 2 tahun saya membawa 30 lebih orang pergi ke Tanah Suci. Dan kita keliling selain di Turki juga di Yerusalem. Dan saya sengaja harus pergi ke Getsemani. Pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, dan orang Kristen yang berada bersama dengan kita di situ. Kita cari satu tempat di mana 30 lebih orang boleh berkumpul di situ. Dan saya sengaja minta setiap orang berdoa. Satu lepas satu giliran berdoa. Nah saudara-saudara, saya mau tahu apa yang didoakan mereka. Setelah semua doa selesai, saya rasa tidak puas dan saya berdoa. Saudara-saudara, saya berdoa, Tuhan berilah kami hati yang rela taat Engkau seperti anakmu 2000 tahun yang lalu di taman ini. Berdoalah supaya kami di tanah Yudea, kami dari Indonesia sampai di tanah Yahudi, tanah Getsemani, boleh mengerti keberontakan dari orang Yahudi. Dan mereka satu hari bisa mengerti ketaatan Kristus. Saudara-saudara, di Ibrani dikatakan dia yang taat supaya menjadi sumber ketaatan bagi semua orang yang taat kepada dia. Sehingga dia menjadi sumber keselamatan yang kekal bagi semua orang yang taat kepada dia. His obedience becomes the foundation of all who obey him for eternal life. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan ketaatan di Getsemani membuktikan Allah puas dengan ada manusia yang benar-benar memberikan hiburan kepada Tuhan Allah. Karena di dalam Taman Eden seolah-olah Adam berdoa, bukan kehendakmu, tapi kehendakku yang jadi. Kehendak Tuhan jangan makan. Kehendak setan silakan makan. Kehendak Adam saya mau makan. Tidak peduli Tuhan. Bukan kehendakmu, tapi kehendakku yang jadi. Sedangkan di Getsemani, Yesus Kristus mengatakan kalimat terbalik. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Saudara-saudara, di hadapan Tuhan Allah hanya 2 macam manusia dengan 2 macam sikap di hadapan Dia yang semacam not your will, but my will be done. Macam kedua, not my will, but your will be done. Yesus Kristus telah memberikan standar, memberikan contoh yang terindah untuk menjadi teladan seluruh umat manusia dari zaman ke zaman di dalam sepanjang sejarah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus datang ke Getsemani. Langsung di sini ayat mengatakan Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu. Kenapa? Karena Yesus sering ada di situ. Yesus selama 7 hari berada di Yerusalem. Setiap hari pagi sampai sore sibuk pelayanan. Tapi malam harus pergi ke Getsemani berdoa. Di dalam pelayanan dia tidak lupa berdoa. Karena dia mengetahui kekuatan pelayanan bukan dari dia sendiri. Dia mengetahui
Pelayanan bukan menyenangkan dia sendiri. Dia melayani demi menyukai Tuhan Allah. Memperkenankan kepada Allah Bapa yang mengutus dia. Maka dia selalu masuk ke Getsemani berdoa di situ. Saudara-saudara, karena dia sering sama hari berdoa di situ, Yudas tahu. Maka Yudas mengincar, Yudas mengingat, Yudas mentengeri tempat di mana Yesus berdoa supaya waktu dijual Yesus boleh jatuh ke dalam tangan musuhnya dan pasti 30 keping perak yang dijanjikan jatuh ke dalam tangan dia. Kalau dia luput, hari itu Yesus tidak datang, mereka kecewa, uang tidak dapat, dia tidak jadi jual Yesus, maka dia mempunyai mimpi menjadi kaya, tidak jadi. Orang kalau sudah ingin uang, sudah merencanakan dapat uang, dia selalu rajin. Saudara-saudara, kalau orang silakan datang kebaktian, ini khotbah yang penting, saya tidak ada waktu. Tapi saat yang sama, orang telepon, sekarang saya mau jadikan engkau boleh untung $20,000. Karena ada orang mau lihat rumah, engkau broker bukan, dia pasti ada waktu. Karena apa? Karena dia maunya uang. Orang yang hasratnya cuma uang tok. Bagaimana sibuk dia akan meluangkan waktu. Kita jangan menipu Tuhan. Kita jangan anggap diri pintar. Tuhan mengetahui segala gerak-gerik, segala tindak tanduk, sedar butir pikiran engkau yang tidak jujur di hadapan Tuhan. Yudas tahu tempat itu. Yudas tahu Yesus sering datang di tempat itu. Yudas tahu kira-kira malam ini dia pasti datang ke tempat ini. Maka dia bawalah orang-orang. Yang dibawa siapa? Saudara lihat, engkau akan kaget sekali. Adalah orang-orang pesuruh daripada imam besar. Dan prajurit. Dan orang-orang Yahudi yang benci kepada Yesus. Kenapakah anggota gereja sekarang tidak bersekutu di dalam gereja? Kenapa murid Yesus tidak bersama di pinggir Yesus? Kenapa dia sekarang muncul di tengah-tengah kelompok yang paling benci Yesus? Saudara-saudara, jangan-jangan kita tubuhnya berada di gereja, hatinya di luar. Jangan-jangan kita berkelompok sebagai anggota dari tubuh Kristus, tetapi jiwa kita berada di tempat pengkhianat. Saudara-saudara, Yudas berkumpul dengan siapa? Berkumpul dengan Yesus 3,5 tahun. Pada hari terakhir berkumpul dengan siapa? Berkumpul dengan orang yang mau membunuh Yesus. Apakah artinya 3,5 tahun mengikut Yesus? Apakah maknanya memilih dia menjadi satu di antara 12 murid? Apakah gunanya memberikan pengajaran khotbah terus menerus tidak habis mendidik dia? Saudara-saudara, kadang-kadang kita lihat orang yang sudah mengikuti kebaktian bertahun-tahun, hari terakhir membelot. Ada yang dari kecil sekolah minggu, pada waktu mati di dalam tangan setan. Semua yang dididik, yang diterima, yang diajarkan kepada dia menjadi cuma-cuma, menjadi sia-sia. Karena detik terakhir dia bukan di dalam tangan Tuhan. Hati-hatilah engkau. Alkitab berkata kepada kita, engkau harus memperhatikan akibat seseorang. Be aware of the final day. Aware of the final point of the life of a person. Saat terakhir dia ada di mana. Jangan kita kelihatan sibuk mencintai Tuhan. Tetapi akhirnya detik terakhir di dalam tangan iblis. Kenapa bisa begini? Karena dari detik permulaan hatinya tidak ada pada Tuhan. Saudara masih ingat pada waktu Yesus mengatakan, dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, malam ini di antara kamu ada satu orang akan menjual aku. Apakah itu saya? Apakah itu saya? Semua tanya, apakah itu saya? Oh Tuhan, itu sayakah? Itu sayakah? Yudas tidak tanya begini. Dia menanya, itu sayakah? Rabi. Dia tidak panggil Tuhan. Karena apa? Ini semua yang dicatat di Alkitab. Dengan kalimat-kalimat yang sedikit-sedikit. Kecil sekali. Membuktikan ada agenda tersembunyi. Dari detik pertama
Yudas tidak pernah mengenal dan tidak pernah mengaku Yesus adalah Tuhan. Yang dia tahu Yesus guru. Yang menjadi guru banyak, menjadi Tuhan hanya satu. Semua murid panggil Yesus Tuhan, dia panggil Yesus guru. Karena apa? Tidak pernah ada sesuatu transformasi pengertian dia tentang anak Allah dan sebut dia sebagai Tuhan. Dia hanya guru. Is it me? Is it I? Oh, Rabbi. Yesus tidak menjawab. Saudara-saudara sekalian, dia membawa siapa? Di sini dikatakan, maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. 3 macam orang yang disuruh oleh imam-imam kepala, prajurit-prajurit dan penjaga bait Allah. Ini adalah mewakili militer, ini adalah mewakili agama dan mewakili pejabat di dalam bait Allah. Ada prajurit, ada penjaga bait Allah dan juga adalah orang utusan daripada imam. Semua orang penting. Ini orang tidak gampang. Kalau engkau sekarang berkumpul dengan penjaga Istana Merdeka, engkau berkumpul dengan pesuruh ulama terbesar, engkau berkumpul dengan tentara TNI, lalu engkau pergi 3 kelompok orang ini berserta dengan engkau baru tahu apa artinya. Yudas tidak mau dihina. Dia pikir Yesus orang biasa. Yesus tidak ada latar belakang backing militer. Yesus tidak ada latar belakang backing daripada prajurit. Yesus tidak ada latar belakang backing daripada agama. Di dalam masyarakat, he is nobody. Di dalam agama, Jesus is nobody. Di dalam politik, Jesus is nobody. But I can bring the soldiers, the servants of the high priest. I can bring forth with me those who are the watcher, keeper of the temple of God. Berapa besar dia? Kuasanya dinyatakan. Saudara-saudara, kadang-kadang orang biasa waktu berjumpa dengan kesempatan yang penting sekali, mereka mulai menunjukkan giginya. Kadang-kadang pedagang-pedagang seperti biasa datang ke gereja, selamat, bye-bye, mendadak ke rumahnya, foto sama jaksa agung, foto sama jenderal bintang 5, supaya orang tahu di gereja saya orang biasa, tapi saya di masyarakat orang luar biasa. Tuhan tidak lihat berapa penting adanya engkau, hanya melalui engkau berkumpul dengan siapa. Tuhan tidak merasa engkau penting karena engkau mempunyai backing yang tinggi. Di sini catat, Yudas kumpul dengan pemimpin agama, Yudas kumpul dengan militer, Yudas kumpul dengan agama yang menjaga bait Allah. Utusan dari imam-imam berkumpul bersama. Kalau mereka bisa terima saya, maka saya diterima. Yesus tidak. Tidak apa-apa. Yesus tidak ada backing politik, agama, masyarakat, kuasa daripada kerajaan atau bait Allah. Sama sekali tidak. Jesus has nothing. If I do not have Jesus, I lost nothing too. Inilah pikiran kejahatan yang luar biasa. Tidak bisa menilai di mana pentingnya Kristus di dalam sejarah, di dalam masyarakat, di dalam hidup umat manusia. Hanya pikir Yesus dilihat daripada lahiriah. Tidak ada background apa-apa. Lalu menghina dia. Dia bahkan merasa Yesus tidak penting. Tidak penting. Kalah penting. Kurang penting dari 30 keping perak. Kalau saya mendapatkan 30 keping perak, I lost Jesus, I lost nothing. Saudara-saudara, saya tidak tahu Kristus berapa berharga di dalam nilai hidupmu. Saya tidak tahu berapa besar engkau menghargai Kristus sebagai Tuhanmu. Saudara-saudara sekalian, Yudas masuk ke Getsemane, tujuannya uang, tujuannya bukan Tuhan. Dan dia sudah pasti malam ini uang ada di rumah saya, ada di tangan saya. Kalau Yesus sudah ditangkap, sudah diterima oleh mereka, pasti uang jatuh ke dalam tangan saya. Dan dia tidak pikir lebih uang itu untuk apa. Saudara-saudara, di dunia banyak orang cari uang banyak, sudah juta,
ratusan juta, ratusan miliar, sudah miliar, triliun, sudah triliun. Mereka bangga terus, GR besarnya, uang banyak-banyak. Tapi tidak pernah tanya, sesudah uang banyak mau apa? Saya tanya, sesudah uangmu banyak mau apa? Setelah engkau mendapatkan uang begitu banyak, what next? Ini yang dia tidak dipikirkan oleh manusia. Setelah Yudas dapat uang, dia baru tahu dia hanya cukup uang beli tanah untuk mengkuburkan diri. Mari kita pikirkan Alkitab. Kita merenungkan setiap kalimat, setiap huruf, dan di dalamnya maknanya berapa besar untuk mendidik kita sebagai orang yang hidup di dalam dunia. Yudas sekarang lagi sibuk, tidak mau pikir kebenaran. Dia cuma pikir uang. Setelah ini ditangkap, uang masuk tanganku, saya menjadi kaya. Kaya untuk apa? No answer. No meditation on it. Saya bisa kaya. Apakah itu tujuan terakhir? Jika itu ada tujuan terakhir, hidupmu tidak beda dengan binatang. Jika engkau hanya menjadi orang kaya, tapi tidak tahu setelah kaya mau apa, engkau seperti anjing. Engkau tidak ada tujuan hidup. Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Semenjak muda saya sudah melihat dengan jelas. Saya bukan orang yang tidak mungkin dapat uang banyak. Ternyata sudah saya menjadi pendeta. Uang yang diberikan kepada saya lebih banyak dari pendeta-pendeta yang lain. Tapi bagi saya itu nothing. Biar Kristus menjadi pusaka yang paling mulia. Dan segala sesuatu yang engkau miliki untuk Kristus. Maka hidupmu tidak kecantol, tidak macet di tengah-tengah yang sekunder untuk mewakili yang primer. Saudara-saudara, puji Tuhan. Puji Tuhan. Waktu saya tua, saya tetap tidak tergoda, tidak terkait, tidak terjerat dengan harta. Dan sama sekali saya tidak interest kepada uang yang banyak. Saya hidup untuk Tuhan. Saya hidup untuk kemuliaan Tuhan. Hidup untuk kerajaan Tuhan. Saudara-saudara, Yudas membawa prajurit. Membawa orang Yahudi. Yang menjaga bait Allah. Dan membawa pesuruh-pesuruh daripada imam-imam besar. Masuk ke Getsemane. Saat itu dia melihat muka Yesus. Cuma ketawa. Inilah, jangan sampai salah. Ditangkap saya dapat uang. Cintanya kepada Tuhan sudah tidak ada. Kepentingan Kristus sudah tidak ada. 3 tahun setengah mendidik dia, budinya sudah tidak ada. Yang dia lihat cuma uang. Tidak ada Tuhan. Barang siapa mementingkan mamon, dia pasti menginjak-injak Kristus. Barang siapa menjunjung tinggi Kristus, dia pasti menjadi tuan daripada mamon, uang dia. Bukan menjadi budak daripada uang. Saudara-saudara, Yudas masuk ke situ. Begitu tiba, betul, on the spot, Yesus Kristus langsung bertanya, whom seek ye? Engkau cari siapa? Mereka langsung menjawab, Yesus orang Nazaret. Yesus orang Nazaret. Yesus tidak ingkar, I am he. Saudara-saudara, aku adalah dia. Aku adalah orang yang kau cari. Jikalau kita dia marah bahaya, kita melihat ada suluh, ada tambang, ada senjata, pisau. 3 hal sudah dibawa. Dengan jelas akan menangkap, akan mengikat, akan menusuk saya. Ini orang membawa senjata, bawa suluh, api, obor, dan membawa pisau, membawa tali. Ini maknanya apa? Lalu ditanya, siapa kau cari? Yesus menjawab, akulah dia. Engkau cari siapa? Yesus orang Nazaret. Aku adalah dia. Barang siapa menangkap Yesus, mendengar Yesus langsung mengaku dia adalah Yesus. Ketakutan psikologi, pasti mereka menjadi mundur. Tapi Yesus Kristus lain dengan orang biasa. Waktu ditanya, siapa yang kau cari? Yesus. Yesus tidak mengatakan, saya tadi baru lihat dia. Dia sudah ke sana. Coba ke situ. Lalu langsung kabur. Itu orang kerdil. Orang yang betul-betul agung jiwanya. Waktu bahaya tidak pergi. Waktu untung tidak maju. Waktu rugi dia maju. Ini orang besar.
Saudara-saudara, kenapa waktu bahaya engkau lari? Kenapa waktu engkau diancam engkau kabur? Kenapa engkau pada waktu di-expose di tengah-tengah kebahayan engkau menyembunyikan sendiri? Yesus tidak pernah melakukan hal seperti ini. Dia adalah Tuhan yang agung, yang hidup di dalam terang dan berani menanggung semua kesulitan. Siapa kau cari? Yesus dari Nazaret. I am He. Pada waktu Yesus mengatakan kalimat begitu jujur dan begitu berani, Alkitab mengatakan mereka semua mundur, jatuh ke belakang. Kenapa? Ini adalah psychological fight, psychological victory. Orang yang benar-benar jiwanya seperti singa, tidak pernah perlu takut. Saya pernah 2 kali coba singa. Bawa mobil di safari. Ada singa yang tidur di depan mobil. Saya sudah datang ke situ. Saya pakai klakson. Tit! Singa itu lihat. Tidur lagi. Saya terus pikirkan. Kalau waktu itu saya ketemu anjing. Saya tit! Pas ekornya masuk. Lalu lari. Itu namanya anjing. Anjing itu anjing. Singa itu singa. Semua 1, 2, 3. Anjing itu anjing. Singa itu singa. Kristus adalah yang paling berani. Yang paling agung. Yang paling lurus. Yang paling tegas. Yang tidak sekalipun takut. Pada waktu siapakah yang kau cari? Yesus dari Nazaret. Yesus menjawab, I am He. Saudara dengar ya, Matthew Passion dari Johann Sebastian Bach. Di dalam lagu Johann Passion mengenai ayat ini. Seek ye Jesus of Nazareth. Jesus of Nazareth. Jesus menjawab, I am He. Wah, saya menganalisa. Pada waktu melodi keluar, lalu akornya, sahutan, dan semua orkestra mainnya begitu stabil dan begitu mayor, begitu tidak ketakutan. Di dalam keadaan sangsara, bahaya, Yesus tenang luar biasa. I am He. Mereka langsung jatuh ke belakang. Kenapa? Yang kuat seperti singa membuat penangkap menjadi tikus. Saudara-saudara, yang tidak takut membuat yang ada senjata yang menjadi takut. Kenapa yang tidak senjata tidak takut? Mengapa yang bersenjata takut? Karena di lahiriah engkau lebih kuasa, batinnya engkau lebih lemah. Saya mengalami hal ini 47 tahun yang lalu. Tahun 66 saya pergi dari ujung pandang ke Palopo. Waktu itu dari ujung pandang ke Palopo 400 km. Sekarang juga 400 km. Bumi tidak molor kok. Sama. Tapi sekarang 7,5 jam dari ujung pandang naik mobil sampai di Palopo. Waktu itu 2 hari 1 malam baru saya sampai. Waktu mobil kita sampai di Palopo harus melewati satu gunung. Di gunung itu banyak pemberontak. Dan mereka menempati gunung-gunung dan orang ditembak. Apalagi kalau polisi lewat, polisi dibunuh, pistolnya diambil, memperkuat pemberontak-pemberontak itu. Dan kali itu justru satu polisi bawa senapan yang panjang di belakang saya, hantar saya masuk. Saya hampir tidak pernah dari hari itu disertai oleh senapan yang panjang pergi khotbah. Saya mau khotbah di belakangnya ada senjata. 2 orang, polisi CPM di belakang jeep, saudara-saudara. Tetapi pada waktu mobil rusak di pegunungan, kita mesti turun, mesti bikin betul. Saya bukan montir, saya tidak pernah bikin betul mobil. Ikut-ikut lihat, tak ngerti semua. Saya cuma di situ. Lalu polisi yang bawa senapan dan CPM membawa senjata berat di situ sambil menjaga, sambil gemeter. Nah, saya tanya, loh Bapak, kenapa gemeter? Ada senjata, kok gemeter? Saya tidak ada apa-apa, tidak gemeter. Dijawab apa tahu? Engkau tak perlu gemeter. Saya harus gemeter. Loh, saya tidak ngerti.
ada senjata gemetar. Yang tidak senjata tidak gemetar. Kenapa? Engkau yang harus gemetar. Karena musuh tidak mau kamu, mau saya. Kamu tidak ada senjata, bukan incaran mereka. Saya tujuan mereka, matikan saya, maka saya gemetar. Itu pertama kali saya sadar yang tidak ada senjata mempunyai kekuatan batinnya lebih daripada yang bersenjata. Kembali kepada kitab suci. Saudara, Yesus tidak bersenjata. Yesus yang akan ditangkap. Mereka bersenjata. Mereka yang menangkap Yesus Kristus. Pada waktu mereka menangkap Yesus dengan senjata, dengan api, suluh, dengan segala kekuatan dari militer dekat Yesus Kristus. Yesus cuma tanya, siapa yang kau cari? Dengan tenang sekali. Dan mereka menjawab, Yesus orang Nazaret. Dengan gelisah sekali. Ketenangan jiwa yang mau ditangkap. Mengalahkan ketakutan jiwa yang mau ditangkap. Karena apa? Waktu itu engkau tidak ada alasan menangkap orang yang baik seperti ini. Yesus Kristus waktu ditangkap, dia tidak lari. Bukan saja tidak lari, dia mengatakan satu kalimat. Jikalau engkau cari saya, biarlah orang-orang ini pergi. Apa artinya? He protect his own people. Saudara-saudara, inilah jiwa pemimpin. Engkau yang ingin menjadi pemimpin, jangan cuma mimpi-mimpi dipakai Tuhan. Kalau engkau ingin menjadi pemimpin, engkau harus berjantan, berjiwa pemelihara, berjiwa gembala untuk melindungi orang-orang yang mengikut engkau. Yesus Kristus berkata, if you want me, let these people go. I am protecting them. Not even one will lost. Jiwa mereka tidak satu yang kehilangan, semua akan aku pelihara. Kecuali yang binasa itu. Saudara-saudara sekalian. Di dalam setiap kalimat engkau membaca. Engkau lihat keagungan. Kebesaran jiwa Yesus Kristus. Biarlah orang-orang ini pergi. Jika engkau mau menangkap saya. Biar saya yang mati. Mereka yang dipelihara. Saudara-saudara. Kadang-kadang kita melihat ayam induk. Pada waktu dia dibahayai, dia panggil ayam kecil sendiri kumpul di bawah sayap dia. Lalu dia lebih baik sendiri mati. Ayam kecilnya dipelihara dengan baik. Alam telah memberikan pengajaran kepada kita. Seorang pemimpin harus bagaimana. Saudara-saudara, di Korea Utara, pada waktu komunis mengepung satu gereja yang terbesar. Presbyterian Church. Pendetanya namanya Dr. Han Kyung Chik. Seorang waktu itu sudah umur 50 lebih. Pada waktu saya ketemu dia 69 di Switzerland. Dia sudah umur 70 lebih. Seorang pendeta besar. Tapi kelihatan kecil. Dia pada waktu dikepung oleh komunisme. Dia berusaha sampai lebih 2.000 anggota, semua lolos. Dia bikin segala cara sampai semua lolos. Dan dia sendiri tidak mau pergi. Dia tunggu ditangkap. Dan mereka berdoa siang malam untuk dia. 2.000 anggota keluarga semua lari dari Pyongyang sampai di Seoul. Dari Korea Utara sampai di Korea Selatan. Semua tiba di situ. Tapi pendetanya belum datang. Mereka berkata, we should pray fervently. Let God protect our pastor. Our good pastor. Mereka berdoa siang malam. Cucur air mata. Sampai kira-kira berapa bulan kemudian. Tidak ada kabar. Pendeta mereka mati atau hidup. Mereka tidak tahu. Mereka terus berdoa. Mendadak satu hari ada orang bawa seorang tua masuk. Mereka lihat. Ini pendeta mereka. Semua nangis. Pak pendeta yang masih hidup. Yang berapa sengsara di utara. Dia bersaksi. Tuhan pimpin saya. Melalui penjara. Melalui ditangkap oleh orang komunis. Berapa susah. Akhirnya membawa saya keluar. Sekarang saya berada dengan engkau. Mereka bersuka cita. Lalu mendirikan satu gereja Presbyterian Reform Church. Di Korea Selatan. Namanya Yongnak Church. Yongnak Church bertumbuh terus. Karena mempunyai pendeta yang begitu baik. Pendeta yang memelihara dombanya. Tidak mau satu orang
yang dirugikan. Lebih baik sendiri mati untuk memelihara dombanya. Tahun 69, di dalam tidak berapa waktu kemudian, dia telah mendirikan gereja terbesar di seluruh dunia. The biggest Presbyterian church in the world at the time, 69, is Yongnam Church. Berapa banyak anggota? Waktu itu 15.000 anggota. Saudara-saudara, tahun 74 saya diundang 8 tahun kemudian untuk berkhotbah di gereja itu. 4.000 orang yang ikut kebaktian di dalam gereja itu. Dan kita mengadakan satu international prayer assembly yang siangnya ribuan orang ikut, malamnya tak mungkin muat di situ. Pakai satu tempat taman, dan taman itu dikumpuli oleh lebih daripada 10.000 orang. Dan yang khotbah itu 20 orang. Saya digilirkan jam 11. Waktu saya jam 10.30 sampai di situ, ternyata saya mestinya tunggu lagi 3 jam baru bisa khotbah. Saya terus tunggu sampai pagi jam 3 khotbah. 5.500 orang yang maju ke depan mau menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Gereja di Korea bertumbuh luar biasa karena ada satu pendeta yang tidak mempentingkan hidup matinya sendiri untuk orang lain. Jiwa pemimpin seperti ini diperlukan untuk meneruskan gerakan reform Injili. Saya tidak tahu berapa tahun lagi saya hidup, tapi saya mengetahui, if among you God raise up a people ready to die for the flock, ready to sacrifice for the name of God, then this movement is hopeful. Gerakan ini akan berpengharapan. Gerakan ini akan maju terus jika ada pemimpin-pemimpin di dalam gerakan reform Injili yang bersedia mati seperti Yesus Kristus. If you want me, let these people go. I'm ready to die for them. This is a mentality of being a good leader. Pemimpin yang baik lebih baik mati sendiri. Jangan membiarkan bawahan yang mendapatkan celaka. Sekarang di dalam kekristenan, banyak pemimpin yang menikmati sebesar mungkin. Pemimpin yang mendapatkan keuntungan sebesar mungkin. Yesus berkata, jika engkau mau menangkap saya, biarlah orang-orang ini pergi. Saya sangat terharu. Sejak pemuda, saya sangat terpengaruh dengan ayat ini. A good leader doesn't care about his own health or his sickness. Tidak memperduli sakit sembuhnya sendiri. Tidak memperduli untung ruginya sendiri. Tidak memperduli mati hidupnya sendiri. Tapi memelihara orang-orang yang dipimpin. Saudara-saudara, sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata kepada Petrus, feed my flock. Gembalakanlah dombaku. Kasihlah mereka makan. Saudara-saudara, saya sudah tua. Yang saya inginkan, pemuda-pemudi bukan ke gereja cari entertainment. Sunday service is not to entertain, but to lead the people of God to worship God. To listen to His commandment. Saudara-saudara, kebaktian hari Minggu bukan tempat untuk hibur, nyanyi-nyanyi, senang-senang. Kebaktian Minggu bukan tempat untuk mempamerkan baju modest yang paling baru. Kebaktian hari Minggu bukan tempat untuk menghibur kita, lalu menjadikan kita mati, tenggelam di dalam ketiduran rohani. Kebaktian hari Minggu adalah mengajak domba-domba untuk menyembah Tuhannya. Berbakti kepada Dia, mendengarkan perintahnya. Biarlah semua yang dicatat di Alkitab menjadi pikiran, ajaran, menjadi teladan kita yang baik di dalam melayani Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Yesus sebentar lagi ditangkap, diikat dengan suluh. Mereka membawa Yesus keluar daripada taman Getsemani. Saudara-saudara, masuk dengan nyanyian, keluar dengan ikatan. When Jesus enter into Gethsemane with singing, this is the day the Lord has made it. Let us rejoice in it. I'm ready to die for you, Lord. Waktu keluar, diikat, lalu dibawa untuk diadili 6 kali sepanjang malam.
tidak tidur, tidak minum, tidak setetes air masuk, tidak sedikit roti yang masuk. Dia terus sampai besok pagi jam 9 dipaku di atas salib. Jam 3 meletakkan kepala mati untuk kita. Dari sepanjang hari ini dia cuma minum mungkin 5 tetes air. Dari mana? Mereka pakai cuka masukkan dan lidah ke bibirnya. Yesus mengicipi tapi tidak minum. Karena dia mau mati dengan segala sengsara yang sepenuhnya sempurna menderita untuk mengganti engkau dan saya. Saudara-saudara, hari ini saya khotbah sampai di sini saja. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menggerakkan hati kita untuk lebih cinta Tuhan. Siapa yang berkata, Tuhan, saya sudah mendengar semua ini, saya berjanji, saya mau lebih mencintai Tuhan daripada hari-hari sebelumnya. Siapa yang hari ini mau menjadi orang Kristen lebih mencintai Tuhan? Coba angkat tangan saudara, saya lihat. Yang mau lebih mencintai Tuhan, angkat tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Engkaulah yang patut, Engkaulah yang layak, dan Engkaulah yang seharusnya mendapat pujian, mendapat hormat, mendapat bakti, dan persembahan yang sebesar-besarnya. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau memimpin kami, membawa kami kembali kepadamu, dan jadikan kami pengikut-Mu yang boleh mempunyai teladan yang terbaik. Kiranya suara manusia sudah berhenti. Suara-Mu terus di dalam hati kami berdengung, memimpin kami lebih dekat kepadamu. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua ini demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.